warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulianti dengan NIM A1B1181014 dan kedua rekan saya Kom1 Yuliatun dengan NIM A1B1181012 dan Salsabila Hasibuan dengan NIM A1B1181011. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab 2, yaitu tentang persepsi ujar. Materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu penelitian mengenai persepsi ujar. Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penelitian mengenai bagaimana manusia mempersepsikan ujar dapat dikatakan masih tergolong baru. Penelitian tersebut baru dimulai menjelang Perang Dunia Kedua. Perkembangan penelitian di bidang ini mulai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama terciptanya telepon pada tahun 1940. Dan yang kedua adalah masalah dalam mempersepsi ujar. Dalam bahasa Inggris, orang rata-rata mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap menitnya. Jumlah ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kata dalam bahasa Inggris memiliki satu suku kata, misalnya book, eat, home, dan sebagainya. Untuk bahasa Indonesia sendiri, belum ada orang yang menelitinya, tetapi karena kata-kata dalam bahasa Indonesia pada umumnya bersuku kata 2 atau lebih, misalnya nih, makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah per menitnya lebih kecil, mungkin 80-100 kata. Dan selanjutnya ada fonotaktik. Fonotaktik adalah bidang fonologi atau fonemik yang mengatur tentang penjajaran fonem dalam kata. Contohnya kata pertandingan memiliki 12 fonem. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rohdiana, yang mana pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan penjelasan dari mekanisme ujar bilabial. Jadi, bibir atas dan bibir bawah itu bertemu, maka disebutlah bilabial. Dan huruf yang dihasilkannya adalah P, B, dan M. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Hovifah Isnaini Hafsah, yang mana pertanyaan itu adalah, coba Anda jelaskan konsonan nasal bilabial. Nah, jadi konsonan ini terjadi jika artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas. Dan nasal ini yang dihasilkannya adalah huruf M. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Kom1 Yuliatun. Kepada Kom1, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kom1 Yuliatun dengan NIM A1B1181012. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur suku kata. Nah, suku kata terdiri dari konsep dan juga rima. Nah, rima sendiri terdiri dari nukleus dan juga koda. Nah, ketiga bagian suku ini bisa terdapat di dalam suatu suku kata. Namun, hal yang menjadi paling penting atau wajib ada dalam suku kata yaitu adalah nukleusnya, sedangkan yang lainnya merupakan bersifat opsional. Seperti contoh kata ban. Nah, kata ban yang menjadi onset di dalam ini adalah huruf B. B merupakan onset dari kata tersebut. Kemudian huruf A dalam suku kata tersebut merupakan bagian nukleusnya atau bagian yang wajib ada. Kemudian huruf N dalam suku kata tersebut merupakan koda. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fitur distinktif. Para linguis mulai melihat ihwal ini dari segi oposisi yang bersifat biner, yakni sesuatu itu iya atau tidak, dan biasanya ditandai dengan simbol positif dan juga negatif. Nah, dalam hal fonem P dan B misalnya, satu-satunya fitur yang membedakan kedua fonem ini yaitu ada tidaknya getaran pada pita suara. Nah, bila ada getaran fonem itu adalah B, nah, atau bila tidak itu P, nah, atau dengan kata lain bahwa
fonem B merupakan voice, sedangkan fonem P merupakan fonem atau bunyi tak voice, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang voice onset time atau yang sering disingkat dengan VOT. Nah, VOT sendiri yaitu waktu antara lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang signifikasinya bagi psikolinguistik. Nah, paparan yang tadi sebelumnya saya materi yang sebelumnya saya sampaikan yaitu untuk persepsi ujaran, karena pada tanggapan kita untuk bunyi dan juga kata suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur-fitur mana yang terlibat dan juga bagaimana bunyi-bunyi itu digabung. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang transmisi bunyi. Nah, bunyi pada umumnya dikeluarkan oleh manusia melalui mulut, kemudian ditransmisikan ke telinga pendengar melalui sebuah gelombang udara. Nah, pada saat suatu bunyi ini dikeluarkan, udara bergetar karena efek dari bunyi ini tadi, kemudian membentuk semacam gelombang, dan gelombang inilah yang membawa bunyi itu bergerak dari pembicara ke arah telinga pendengar. Nah, dengan demikian mekanisme yang ada pada telinga ini akan bekerja menangkap bunyi tersebut melalui saraf-saraf sensorik, kemudian dikirimkanlah ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditangkap apa maksud atau maknanya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang persepsi terhadap ujaran. Nah, persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh manusia, karena ujaran sendiri merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa adanya batas waktu yang jelas antara satu kata dan dengan kata yang lain. Nah, pada dasarnya ada 3 tahapan dalam mempersepsi bunyi. Nah, tahapan yang pertama yaitu tahap auditori, yang kedua yaitu tahap fonetik, dan yang ketiga yaitu tahap fonologis. Nah, tahap auditori yaitu tahap di mana manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Nah, ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya begitu. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap fonetik. Nah, di sini di mana tahap ini identifikasi bunyi itu berlangsung seperti dalam proses mental kita lihat misalnya apakah bunyi tersebut termasuk konsonantal, kemudian apakah termasuk ke dalam voice plus voice atau masuk ke dalam plus nasal dan sebagainya gitu. Nah, tahapan yang ketiga yaitu tahap fonologis. Nah, pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi ini tadi sudah bisa mengikuti aturan fonotaktik yang ada pada bahasa kita, seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yaitu Aisyah Salihah, yang bunyi pertanyaannya yaitu di samping pembagian bunyi dibagi menjadi bunyi nasal dan bunyi oral. Nah, bunyi juga dapat dibagi menjadi kelompok besar yaitu bunyi konsonan dan vokal. Nah, perbedaan antara kedua macam bunyi ini terletak pada cara pembuatannya. Coba jelaskan perbedaan antara macam bunyi ini pada cara pembuatannya itu seperti apa. Saya akan menjawab dulu pembuatan bunyi konsonan. Nah, bunyi konsonan ini dibuat dengan memanfaatkan bagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Nah, ketiga bagian ini juga dinamakan sebagai bunyi artikulator. Nah, itu. Untuk membuat bunyi konsonan perlu pula diperhatikan 3 faktor, yaitu faktor titik artikulasi, yaitu faktor yang menjadi tempat di mana artikulator itu berada dan berdekatan atau
berdekatan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor cara artikulasi, yakni bagaimana caranya udara dari paru-paru kita itu kita lepaskan seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor status pita suara. Nah, dimana di sini yang diperhatikan adalah pita suara kita. Pita suara kita apakah terbuka penuh atau agak tertutup atau tertutup sisinya. Kemudian pada pembuatan bunyi vokal yang diperhatikan itu berbeda dengan bunyi konsonan. Di sini yang kriteria yang digunakan yaitu adalah kriteria tinggi rendahnya lidah, kemudian posisi lidah, ketegangan lidah, dan juga bentuk bibir. Nah, apabila lidah kita bentuknya tinggi rendahnya berbeda ataupun posisi lidahnya berbeda, berubah, kemudian ketegangan lidahnya juga beda, kemudian bentuk bibir juga berbeda, maka bunyi yang dihasilkan adalah akan berbeda juga seperti itu. Nah, di sini bunyi di pembuatan bunyi vokal, bunyi yang dihasilkan itu seperti bunyi I, A, I, U, E, O seperti itu. Kemudian pada huruf konsonan itu yang dihasilkan adalah huruf-huruf atau bunyi-bunyi konsonan seperti bunyi T, B, T, B, K, G seperti itu. Nah, jadi jelas sekali di sini tampak yang berbeda itu adalah apabila dalam pembuatan bunyi konsonan itu yang berperan itu adalah seperti lidah, bibir dan gigi. Sama sebenarnya, cuman yang membedakan itu adalah faktor-faktor itu tadi. Apabila di sini faktornya itu lebih ke titik artikulasi, kemudian cara artikulasi, dan juga status pita suara. Sedangkan di cara pembuatan bunyi vokal itu tadi kriteria yang dipakai atau hal-hal yang menjadi faktor dalam membentuk bunyi vokal itu sendiri yaitu adalah tinggi rendahnya lidah, posisi lidah, dan ketegangan lidah serta bentuk bibir seperti itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ini Puji Pangestu, yang mana bunyi pertanyaannya yaitu kenyataan bahwa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada kata yang berakhir dengan dua konsonan kecuali pada kata pinjaman. Nah, membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, pertanyaan ini atau pembahasan ini ada pada signifikasinya bagi psikolinguistik pada halaman 47. Nah, baiklah, sebelumnya mengapa kenyataan bahwa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada yang berakhir kata yang berakhir dengan dua konsonan kecuali pada kata pinjaman membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Nah, baiklah, singkatnya dapat dikatakan bahwa persepsi kita terhadap bunyi dan juga gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh kilas neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Nah, karena dalam neurofisiologi ini kita terdapat kilas yang menunjukkan bahwa bunyi eng dapat dipakai di depan suku. Maka saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini, kita bisa menerka bahwa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata seperti itu. Nah, andaikan rentetan bunyi ini tadi adalah seperti dia suka ngopi, maka eng bisa kita ikutkan dengan opi, sehingga interpretasi kita adalah dia suka ngopi. Seandainya pendengar ini tadi adalah penutur bahasa Inggris atau yang sedang belajar bahasa Indonesia, nah, dia tidak akan menggabungkan eng itu tadi dengan opi, karena eng tidak pernah memulai suatu kata seperti itu. Nah, dengan demikian tidak mustahil bahwa
interpretasi dia adalah dia suka kopi atau menjadi dia bukan kopi. Nah, karena perbedaan antara satu bunyi tadi dengan bunyi yang lain bisa saja hanya terletak pada satu perbedaan dalam fitur distinktif ini, seperti misalnya antara P dan B, maka pengertian dengan fitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsadila, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya dalam model-model untuk persepsi. Nah, dalam rangka memahami bagaimana manusia mempersepsi bunyi, para ahli psikolinguistik telah mengemukakan ada 4 model teoritis, yaitu model teori motor untuk persepsi ujaran, model analisis dengan sintesis, fuzzy logical model, model cohort, dan model trace. Model yang pertama adalah model teori motor untuk persepsi ujaran. Model ini menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu. Namun demikian, bunyi itu akan tetap merupakan fonem yang sama meskipun wujud fonetiknya berbeda. Contoh, bunyi pada kata buka dan bisa tidak persis sama dalam pengucapannya. Kedua bunyi ini tetap dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Jadi, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yaitu B. Lalu model kedua adalah model analisis dengan sintesis. Nah, dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Waktu pendengar itu mendengar suatu deretan bunyi, dia mengadakan suatu analisis terhadap bunyi tersebut dari segi fitur distinktif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis tadi dipakai untuk memunculkan suatu ujaran yang dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Model yang ketiga adalah fuzzy logical model. Nah, menurut model ini, persepsi ujaran ada 3 proses, yaitu evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototype, yaitu bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu kata. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan deskripsi dari memori kita. Model yang keempat adalah model cohort. Nah, model ini terdiri dari 2 tahapan. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang didengar memicu ingatan untuk memunculkan kata-kata lain yang serupa. Pada tahap kedua terjadi proses eliminasi kata yang seperti pada bagan eliminasi kata di samping ini. Model yang terakhir adalah model trace. Model ini berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top down. Proses ini terdiri dari 3 tahapan. Pertama, tahap fitur, tahap fonem, dan tahap kata. Pada masing-masing tahapan ada node-node yang mewakili fitur distinktif, fonem, dan kata. Materi selanjutnya adalah persepsi ujaran dalam konteks. Nah, pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Bunyi tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi-bunyi lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi lain sehingga membentuk semacam deretan bunyi. Contoh, bunyi P yang diujarkan sebelum bunyi I seperti pada kata pikir akan berbeda dengan bunyi P yang diujarkan sebelum bunyi U seperti pada kata pukat. Namun demikian, sebagai pendengar, kita tetap dapat menentukan bahwa kedua bunyi P secara fonetik berbeda, namun secara fonemik sama. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa pula dipengaruhi kecepatan ujaran. Semakin cepat suatu bunyi diucapkan, akan sedikit banyak berubah pelafalannya. Namun kita sebagai pendengar tetap dapat memilah dan menentukan. Di samping itu, pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. Nah, sekian dari materi yang saya presentasikan. Akan menjawab 2 pertanyaan, yaitu pertama dari Dwi Octavia bertanya, jelaskan secara rinci dari apa yang dimaksud dengan model teori motor untuk persepsi ujaran. Nah,
teori ini itu model ini maksud saya merupakan manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu. Nah, bunyi teori ini juga menyatakan bahwa pendengar mampu merasakan gerakan fonetik pembicara sementara si pembicara tersebut sedang berbicara. Contohnya itu seperti bunyi B pada kata buka dan bisa. Itu kan tidak sama persis dalam pengucapannya. Namun kedua bunyi ini tetap dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Jadi seorang penutur itu akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yaitu B. Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeda, kedua bunyi ini akan tetap dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama. Lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan dari Tasya Amil Putri, yaitu jelaskan mekanisme kerja otak belahan kanan dan kiri dalam memproduksi dan mempersepsi ujaran manusia. Nah, pertama kita harus tahu dulu dari otak ini, ya kan. Secara garis besar otak itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebellum, otak kanan atau cerebellum, dan yang ketiga otak batang otak. Nah, batang otak ini itu adalah bagian penting dalam kegiatan berbahasa. Bagian pada otak besar yang terlibat secara langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Nah, dari pada korteks cerebral ini itu terbagi lagi, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, atau dapat dikatakan otak kiri dan otak kanan. Nah, pada tiap belahan ini memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan itu otak kiri itu berhubungan dengan hal-hal logika, rasio, kemampuan menulis ataupun membaca, dan yang berhubungan dengan matematika. Lalu otak kanan ini itu berhubungan dengan sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Setelah kita tahu apa saja fungsi-fungsi dari otak kanan dan kiri ini, jadi yang berguna dalam hal-hal berbahasa itu adalah otak kanan. Nah, bagaimana otak kanan ini dalam memproduksi dan mempersepsi ujaran manusia? Nah, kalau memproduksi itu berbeda dengan yang kami bahas. Jadi kami lebih memfokuskan kepada mempersepsi ujaran manusia. Nah, dalam pemrosesan meresepsi ujaran ini itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahap auditori, tahap fonetik, dan tahap fonologis. Nah, pada tahap auditori ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Nah, ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Sedangkan tahap fonetik, bunyi-bunyi itu kemudian kita identifikasi. Dan terakhir pada tahap fonologis, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonetik yang ada pada bahasa kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kami masih belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.